Halo Tribuners, selamat petang. Mei kembali hadir menemani Tribuners untuk beberapa menit ke depan kita akan sama-sama membahas soal isu terkini Tribuners yang sedang menjadi perbincangan nih. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke informasi yang pertama, di mana wilayah Jawa Tengah saat ini memang sedang dilanda bencana Tribuners dari Pekalongan, Sragen hingga Kendal. Jadi beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah ini dilanda bencana pada Selasa 21 Januari 2025 hari ini. Ada tiga wilayah Tribun yang dilanda bencana yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, dan juga Kabupaten Sragen. Bahkan bencana ini juga turut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Yang pertama adalah Kabupaten Pekalongan Tribuners di mana dilanda bencana longsor dan banjir bandang, tepatnya di Kecamatan Petungkrio. Di bencana tersebut diawali dengan adanya hujan deras yang mengguyur Kecamatan Petungkrio ini sejak Senin 20 Januari kemarin. Nah, Desa Simpar di Kecamatan Petung Kriono ini menjadi wilayah yang paling parah Tribuners dilanda longsor. Dan kejadian ini juga dibenarkan oleh Sekda Kabupaten Pekalongan yaitu Julian Akbar. Selain Desa Kasimpar, ada juga desa lain di Kecamatan Petung Kriono yang turut dilanda longsor dan banjir bandang. Jadi akibat dari bencana yang terjadi, tercatat ada terkini ada 17 orang tewas, di mana hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi. Kemudian dari korban tewas tersebut ternyata ada sekretaris desa atau Sekdes Kasimpa beserta keluarganya yang turut meninggal dunia akibat bencana tersebut, Tribuners. Akbar juga membenarkan kalau adanya warga yang mengungsi akibat longsor dan banjir bandang ini, namun juga belum diketahui jumlah pasti terkait warga yang mengungsi ini ada berapa banyak. Nah, banjir ini juga terjadi di Kabupaten Sragen, Tribuners, merendam 6 kecamatan sejak Senin 20 Januari kemarin. Jadi keenam kecamatan itu diantaranya Sukodono, Tanon, Sidoarjo, Sambung Macan, Sragen, dan Jenar. Jadi banjir tersebut mengakibatkan 311 warga ini harus mengungsi. Triyono itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen menyebut bahwa banjir juga mengakibatkan area persawahan seluas 10 hektar juga turut terendam. Banjir ini terjadi karena hujan lebat yang mengguyur Sragen pada Senin lalu dan akhirnya mengakibatkan sungai meluap. Kemudian bencana juga terjadi di Kabupaten Kendal Tribuners di mana tanggul Sungai Bodri ini jebol pada Senin 20 Januari. Titik jebolnya tanggul berada di Dukuh Babadan, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Akibatnya sejumlah rumah warga di 4 kecamatan yaitu Gemuh, Patebon, Pegandon, dan Ceping terendam banjir. Kemudian adapun wilayah terparah yang terdampak tanggul jebol ini adalah Desa Kebonharjo Patebon Tribuners karena ketinggian airnya ini mencapai 2 meter. Salah satu warga di Kecamatan Patebon bernama Teguh Setioko menyebut bahwa banjir akibat tanggul jebol ini juga belum surut dan ketinggian air depan rumahnya katanya mencapai setengah badan orang dewasa meskipun rumah yang ditempati ini sudah berada di posisi yang tinggi. Kemudian Tribuners kita beralih lagi soal tanggul Sungai Bodri di Kabupaten Kendal yang jebol pada Senin 20 Januari malam ini berdasarkan informasi yang dihimpun, titik jebolnya tanggul ini berada di Dukuh Babadan, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Air ini merendam rumah warga di 4 kecamatan dan kondisi banjir terparahnya ada di Desa Kebonharjo Patebon di mana ketinggian air mencapai 2 meter. Pada saat itu hujan di Kabupaten Kendal ini turun dengan intensitas lebat di beberapa wilayah Tribuners dan beredar juga video banjir dan penyelamatan warga yang bertebaran di media sosial. Juga di dalam video itu terlihat bahwa tim SAR bersama BPBD mengevakuasi warga yang terjebak banjir, bahkan ada juga warga yang sampai berlindung di atap rumah Tribuners. Kemudian warga Kebonharjo, Kecamatan Patebon bernama Teguh mengatakan kalau banjir hingga saat ini juga masih belum surut Tribuners. Dia juga menjelaskan bahwa ketinggian air di depan rumahnya ini mencapai setengah badan orang dewasa, walaupun rumah yang ditempati sudah berada di posisi yang tinggi. Jadi hingga kini juga belum diketahui berapa wilayah sebenarnya yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Kali Bodri ini.
Kemudian kita beralih ke Purwodadi, Tribuners, di mana hujan deras juga mengguyur sejak Senin 20 Januari malam, di mana menyebabkan Sungai Tuntang ini meluap dan mengakibatkan banjir besar di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Selain merendam ratusan rumah dan lahan pertanian, banjir ini juga merusak infrastruktur penting Tribuners, termasuk rel kereta api Jakarta-Surabaya yang akhirnya amblas akibat banjir tersebut. Akhirnya jalur kereta utama yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya ini harus dihentikan sementara dan hal ini juga berdampak pada gangguan transportasi barang dan penumpang di sepanjang jalur tersebut. Banjir yang melanda desa Papanrejo ini mencapai ketinggian dari 40 hingga 100 cm dan merendam hampir seluruh wilayah desa. Nah, perangkat desa Papanrejo yaitu Purnomo melaporkan kalau ada 5 rumah yang hanyut terbawa arus Tribuners dan juga warga yang terdampak telah dievakuasi ke tempat yang aman termasuk di Musola Pak Kadus dengan bantuan dari BPBD Kabupaten Grobogan. Kemudian juga bencana ini juga mukul sektor pertanian di kawasan tersebut di mana ribuan hektar sawah di Desa Papanrejo dan desa-desa sekitarnya ini juga terendam banjir Tribuners. Koordinator Puluh Pertanian Kecamatan Gubuk mengungkapkan bahwa potensi kerugian yang sangat besar jika air ini tidak segera surut karena ada kisaran 1.300 hektar sawah yang tergenang dan jika terus terendam maka kemungkinan akan gagal tanam begitu Tribuners. Kemudian juga salah satu dampak paling signifikan dari bencana ini yaitu kerusakan infrastruktur di mana rel kereta api yang menghubungkan Jakarta Surabaya ini amblas karena tingginya volume air. Jadi hal ini menyebabkan gangguan besar dalam transportasi baik untuk penumpang maupun pengiriman barang. Kemudian PT KAI sendiri dilaporkan sedang melakukan penilaian kerusakan dan akan segera mengambil langkah perbaikan Tribuners. Jadi hingga saat ini perjalanan kereta pada jalur tersebut juga masih dihentikan dan pemerintah daerah bersama BPBD terus bekerja untuk menangani dampak banjir. Selain evakuasi warga, upaya yang dilakukan untuk mempercepat surutnya air juga dilakukan, terutama di kawasan sawah yang terdampak. Warga sendiri berharap pemerintah dan pihak terkait ini untuk bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaiki rel kereta yang rusak dan memberikan bantuan bagi para petani yang kehilangan hasil panennya. Kita sama-sama berdoa semoga banjir di beberapa wilayah ini juga segera surut ya Tribuner sehingga juga aktivitas warga bisa kembali berjalan seperti biasanya. Oke Tribuners kita beralih lagi ke informasi selanjutnya masih soal polemik pegawai Kemendikti yaitu Neni Herlina, di mana dia katanya sempat dipecat oleh Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro eh, yang merupakan menteri dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek. Nah, Nin- Neni ini kabarnya sudah berdamai dengan Menteri Satrio dan kabar ini diungkapkan oleh Sekjen Kemendikti Saintek yaitu Togar M. Simpang. Tidak hanya Neni, katanya pegawai lain bernama Angga juga dipastikan tetap berada di Kemendikti Jadi dipastikan bahwa Neni dan Angga ini tidak jadi dipecat begitu ya Tribuners karena sebelumnya memang ada kabar pemecatan sepihak yang dilakukan oleh hmm, Satrio begitu. Kemudian juga Togar mengatakan kalau ada kesalahpahaman yang terjadi antara Satrio dengan Neni, tapi dipastikan bahwa kedua belah pihak memang sudah berdamai dan kemarin itu hanya perbedaan miskom, interkultural, perseptual dan lain sebagainya. Kemudian juga kesepakatan damai ini akhirnya terjadi setelah Satrio ini sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait seperti Neni sendiri, kemudian Angga dan juga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti yaitu Suwitno. Togar ini mengatakan kalau pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Menteri Satrio pada Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berarti seusai adanya demo begitu ya Tribuners. Kemudian juga puluhan pegawai Kemendikti Saintek yang menggelar aksi demonstrasi ini sebelumnya mengecam dugaan pemecatan terhadap Neni karena dalam aksi tersebut para pegawai ini membentangkan spanduk protes terhadap Trio yang pada saat itu katanya memecat sepihak si Neni Herlina ini dan pemecatan itu dilakukan secara tidak etis.
Jadi pemecatan ini diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satrio. Tapi kalau kata Neni, perintah itu datang dari istri Satrio begitu. Kemudian juga Neni ini mengaku dimarahi oleh Satrio perihal penggantian meja tersebut dan sempat diminta pindah kementerian. Jadi dia sempat dipindah katanya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga Neni mengatakan bahwa pemecatan itu dilakukan di depan para staf Kemendikti dan magang. Neni juga pada saat itu berharap aksi yang dilakukan oleh rekan-rekannya ini dapat mencegah kasus serupa yang terjadi ke pegawai lainnya. Tapi terkini memang sudah diketahui berdamai dan semoga tidak ada polemik serupa yang jadi kembali. Oke, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di mana Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani juga turut merespons soal pemecatan terhadap Neni Herlina ini Tribuners yang diduga dipecat oleh Mendikti Satrio Sumantri. Puan berharap bahwa semua proses yang berjalan di kementerian ini dapat dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Puan mengatakan kalau DPR melalui Komisi 10 yang bermitra dengan Kemendikti juga akan menindaklanjuti polemik tersebut meskipun evaluasi menteri merupakan ranah prerogatif presiden. Jadi, meskipun keduanya sudah berdamai, tapi Puan juga menegaskan bahwa kasus ini memang harus benar-benar diusut dan diketahui juga sebelumnya memang puluhan pegawai Kemendikti ini sudah menggelar aksi demonstrasi untuk mengecam dugaan pemecatan terhadap Neni tersebut. Diketahui Neni dan Satrio sendiri sudah berdamai dan perdamaian ini menjadi akhir dari demonstrasi pegawai Kemendikti yang terjadi pada Senin 20 Januari kemarin. Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Togar MC Matupang mengungkapkan bahwa Satrio sudah bertemu dengan Neni dan sudah berdamai dan memastikan bahwa Neni dan Angga akan tetap berada di Kemendikti yaitu tidak dipecat begitu ya Tribuners. Kemudian juga ditegaskan bahwa selama ini hanya terjadi salah paham di antara kedua belah pihak. Oke Tribuners, setelah kita membahas soal polemik Kemendikti ini, kita akan beralih lagi soal Anies Baswedan yang katanya beberapa waktu lalu sempat ingin membentuk em, parpol, isu-isunya seperti itu. Jadi ditegaskan, Anies menegaskan bahwa dia sudah melakukan pertemuan dengan pentolan PKS yaitu Mardani Alisera di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin 20 Januari kemarin, Tribuners. Jadi Mardani sendiri mengungkapkan isi pertemuan yang berlangsung selama 3 jam tersebut, di mana katanya Pak Anies ini meminta izin untuk membuat suatu perkumpulan di bawah naungannya. Jadi dia menegaskan kalau perkumpulan ini sebenarnya bukan partai politik dan bukan juga organisasi masyarakat. Jadi lebih ke seperti aksi bersama begitu ya. Kemudian Mardani ini juga sempat meminta agar perkumpulan yang dibentuk Anies ini jangan jadi partai politik begitu. Kemudian juga ternyata isu pembentukan organisasi ini sempat didengar oleh Caimin yang dulunya berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024, di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan kepada Anies Baswedan yang katanya berencana membuat partai baru. Nah, Caimin ini mengatakan kalau bikin partai baru itu nggak gampang loh, apalagi partai ini bangun mulai dari nol. Jadi, menurut Caimin, hal ini tuh merupakan hal yang berat. Jadi kalau bisa mendingan bergabung saja dengan partai politik yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu Caimin ini menyarankan untuk Anies agar bisa bergabung dengan partai yang sudah ada karena memang Caimin sendiri katanya sudah kapok, sudah merasakan bagaimana beratnya memimpin partai begitu ya. Tapi beda cerita jika memang Pak Anies ini ingin menjadi ketum partai, maka Caimin nilai urusannya ini akan berbeda dan memang perlu membuat partai baru. Nah, diketahui Anies ini berencana membuat partai baru setelah memang gagal maju Pilkada Jakarta 2024 kemarin, Tribuners. Anies diketahui memang nggak mau nih bergabung dengan partai manapun dan dirinya justru membocorkan wacana bahwa akan membuat partai politik baru. Kenapa Pak Anies ini nggak mau gabung dengan partai politik yang sudah ada?
Karena menurut Pak Anies sendiri, partai politik yang berada di Indonesia saat ini itu sudah tersandra oleh kekuasaan. Jadi dia ini ingin membuat partai baru untuk bisa bertahan di dunia perpolitikan katanya. Jadi hal ini juga sempat diungkapkan oleh Anies dalam video yang diunggah di kanal Instagram miliknya, @anisbaswedan, pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Tapi dari Pak Anies juga meminta semua pihak untuk bersabar, dan memang rencana ini masih akan digodok begitu ya. Dan juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid juga buka suara soal rencana Anies untuk membentuk partai politik ini, Tribuners. Jadi Sahrin mengatakan bahwa pembuatan partai itu akan dilakukan sesegera mungkin. Dan saat ini katanya sudah masuk tahapan apakah akan pembentukannya langsung menjadi partai atau jadi ormas lebih dulu nih. Jadi kita tunggu saja. Nanti hasil godokannya ini seperti apa? Apakah benar akan dibentuk ormas atau hanya aksi bersama atau bahkan terbentuk partai politik baru. Mari kita tunggu Tribuners. Kemudian kita beralih lagi ke informasi selanjutnya terkait 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana memang berdasarkan hasil survei menunjukkan kepuasan begitu ya Tribuners, dan hasil survei ini kemudian mendapatkan respons juga dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang memberikan tanggapannya soal 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo yang respons positif dari masyarakat. Jadi Puan mengatakan bahwa hal ini justru menjadi tantangan nih Tribuners bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk bisa bekerja lebih keras lagi untuk rakyat begitu. Kemudian juga diketahui bahwa Litbang Kompas ini telah merilis survei kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo dan hasilnya cukup tinggi yaitu 80,9% Tribuners. Jadi Puan Maharani juga nilai hasil baik untuk kinerja Prabowo dan jajarannya ini harus dijadikan sebagai pemacu semangat karena merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa bekerja lebih keras lagi dalam menjalankan pemerintahan sehingga apapun hasilnya nanti adalah untuk rakyat. Kemudian juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan pemerintah Prabowo ini mencapai 85,8%. Nah, untuk bidang kesejahteraan sosial ini berada di angka 83,1%, ekonomi 74,5%, dan hukum 72,1%. Jadi Puan ini menilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat itu harus diterjemahkan sebagai indikator agar pemerintah ini semakin bekerja lebih baik. Jadi menurutnya hal yang baik bisa dipertahankan dan bila ada yang kurang baik juga bisa diperbaiki. Kemudian juga diketahui Tribuners, selain ada yang puas yaitu 80,9% ini puas dengan kinerja Prabowo Gibran, tapi ada juga publik yang merasa tidak puas terhadap kinerja Prabowo Gibran yaitu sebanyak 19,1%. Jadi dikatakan bahwa ada harapan besar dari masyarakat ini untuk pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Jadi mungkin ada euforia baru juga karena setelah 10 tahun sebelumnya dua periode ini dipimpin oleh satu pemerintahan, kemudian ini akhirnya dipimpin oleh pemerintahan baru begitu ya, Traders. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Sekarang dari dunia internasional, di mana sempat ada isu katanya ada 2 juta warga Gaza yang akan direlokasi ke Indonesia. Kemudian Kementerian Luar Negeri RI akhirnya buka suara Tribuners soal isu tersebut. Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait kabar tersebut. Jadi ditegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia secara tegas menghindari untuk memberikan keterangan apapun terhadap isu tersebut. Untuk kondisi terkini di Gaza, setelah diumumkannya gencatan senjata oleh Israel, Kemlu menyatakan bahwa pemerintah RI ada posisi untuk tidak sepakat kalau adanya perpindahan warga Gaza. Jadi menurut Kemlu RI sendiri, biarkan saja warga Gaza tetap berada di wilayah tersebut karena pemerintah Republik Indonesia sendiri berpandangan kalau berkurangnya penduduk Gaza ini justru akan berpotensi nanti penduduk Israel ini akan memperkuat kekuasaannya di wilayah Palestina. Kemudian juga
wilayah atas Palestina ini potensi dapat dicaplok apabila sebagian besar warganya malah direlokasi ke negara lain, begitu ya. Kemudian juga pemerintah Republik Indonesia menegaskan kalau gencatan senjata di Gaza yang sedang berlangsung saat ini justru harus dijadikan momentum untuk mencari solusi, bukan malah mengurangi warga Gaza dengan merelokasi mereka ke negara lain, begitu Tribuners. Kemudian usulan ini sempat diungkapkan oleh utusan Trump di Timur Tengah yaitu Steve Witkoff. Memang usulan ini banyak pro kontra begitu ya Tribuners karena dipertanyakan nih sebenarnya apa tujuan mereka merelokasi penduduk Gaza ini ke negara-negara lain. Salah satunya yang diusulkan adalah Indonesia. Jadi langkah ini disarankan oleh utusan Trump tersebut karena katanya untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang sudah hancur akibat konflik Israel-Hamas ini. Nah, saran relokasi sebagian populasi Gaza ini memang masih dalam pembahasan dan Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu. Begitu Tribuners, kemudian kita beralih lagi ke informasi masih soal rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani juga memberikan responsnya, di mana ia mengatakan bahwa sikap pemerintah Indonesia ini tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan Puan saat ditanyai mengenai usul dari Donald Trump mengevakuasi 2 juta warga sipil Palestina di jalur Gaza ke Indonesia. Nah, saat ditegaskan sikap DPR ini seperti apa, Puan berujar bahwa kemungkinan wacana tersebut jadi pembahasan di Komisi 1 DPR. Jadi nantinya Komisi 1 DPR ini juga akan mendengarkan sikap pemerintah Republik Indonesia terkait wacana relokasi tersebut. Nah, seperti diketahui, usulan ini mulanya diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah yaitu Steve Witkoff di mana dia mengusulkan kalau 2 juta penduduk Gaza ini supaya direlokasi dulu ke Indonesia supaya pembangunan kembali wilayah Gaza ini bisa dilakukan secara maksimal begitu ya. Kemudian juga saran ini masih dalam pembahasan di mana Steve Witkoff sendiri khawatir aktivitas sehari-hari di Gaza ini katanya bisa memicu konflik ini terulang kembali karena memang saat ini kesepakatan gencatan senjata sudah disetujui sehingga saran relokasi ini menjadi salah satu hal yang katanya mungkin bisa ditempuh untuk mencegah konflik ini terjadi kembali begitu ya Tribuners. Jadi upaya juga katanya disebut untuk sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak-pihak yang tidak senang, karena ada juga pihak yang tidak senang dengan adanya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Seperti diketahui, memang upaya menjaga stabilitas itu nantinya akan ditempuh dengan 3 fase kesepakatan Tribuners. Yang pertama, di mana dimulai pada minggu kemarin, berlangsung selama 6 pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dan juga warga Palestina yang ditahan oleh Israel. Kemudian nanti di fase kedua akan dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza. Kemudian di fase ketiga baru nanti akan mengakhiri perang, memulai pembangunan kembali wilayah Gaza. Oke, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya nanti Tribuner. Semoga yang terbaik untuk konflik antara Israel dan Hamas ini. Oke, Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu. Mei menemani Tribuners untuk membahas isu-isu terkini. Nanti malam kita masih akan bertemu lagi. Tetap saksikan terus Tribun News dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.